Pertanyaan yang aku tanyain selama ta'aruf, ini baru dari POV wanita, tanya tentang gimana kalau misalnya istrinya masih tetap pengen berkarya, apa aja sih plan 3, 5, 10 tahun ke depan, dan apakah dari semua plan, dan itu sesuaiin ya sama plannya teman-teman, dan apakah dari semua plan ini kita tuh bisa membersamai dia dan dia juga bisa membersamai kita. Itu poinnya teman-teman. Kalau leadership itu penting banget untuk kita menjalin rumah tangga. Kalau misalnya kita sebagai makmum, kita bakal ngikutin leader yang kayak gimana, itu juga penting kan gitu. Tapi Olvi tentang perannya istri gitu, aku coba tanyain terkait dengan gimana sih pendapat Ikhwan tersebut tentang pekerjaan rumah, mau tinggal di mana, mau tinggal sendiri atau sama mertua atau sama orang tua. So siapin dulu yang basicnya teman-teman mau tanyain, dan setelah itu nanti ngalir aja sering berjalan waktu, teman-teman juga pasti punya banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap Ikhwan tersebut kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nades Channel. Teman-teman, di video sebelumnya aku udah buatin pertanyaan-pertanyaan selama proses ta'aruf yang aku ajuin kepada calon suami. Nah, kemarin udah tuh dibahas part 1. Sekarang aku mau lanjutin part 2-nya ya. So, stay tune, jangan kemana-mana. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nah, lanjut, scope lagi yang menurutku lebih lebih ke masyarakat atau lebih ke sosial. Jadi aku nanyain tentang topik sosial dan dakwah gitu. Nah, tentang sosial dan dakwah ini, aku kalau aku pribadi tuh punya concern juga, karena sebenarnya kita kan sebaik-baik orang juga yang bermanfaat ya bagi orang lain. Makanya kenapa sosial dan dakwah ini aku coba tanyain juga gitu teman-teman. Karena kita hidup juga bersosial gitu. Jangan sampai kita cuman punya hablum minallah aja, tapi kita nggak punya hablum minannasnya gitu. Hubungan baik juga dengan manusia. Makanya aku coba tanyain. Nah, apa aja yang aku tanyain? Biasanya aku tanyain apakah pernah terlibat di dalam aktivitas atau komunitas untuk dakwah gitu. Kalau misalnya iya, apa aja aku pengen digambarin, dan kalau misalnya belum, bersedia untuk terlibat gitu. Karena ya kita juga punya punya andil gitu ya teman-teman, untuk menyampaikan walaupun satu ayat gitu, menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Jadi makanya aku pengen tahu seperti apa sih dia punya keterlibatan terhadap dakwah, karena aku sendiri juga seneng atau sangat suka gitu terlibat di dalam bidang dakwah itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya belum, kalau misalnya aku pribadi it's okay gitu, tapi bersedia nggak kedepannya terlibat kayak gitu. Nah, terus terkait dengan sosial juga, ini juga penting ya teman-teman, karena ini juga jadi salah satu hal yang biasanya concern setelah nikah. Biasanya ya kita menemui tantangan-tantangan di bidang ini gitu ya, yaitu terkait dengan interaksi dengan lawan jenis gitu. Nah, aku coba tanyain kayak gimana sih gimana sih gambaran interaksi Ikhwan ini terhadap lawan jenis gitu, dan bagaimana cara dia untuk menjaga interaksi tersebut gitu. Karena kenapa teman-teman, ini tuh benar-benar cukup krusial dalam bidang sosial ini gitu, karena gimana pun bukan muhrim, dan kita tetap harus punya batasan-batasan hijab interaksi antara Ikhwan dan juga akhwat kayak gitu. Nah, terus aku juga coba tanyain kayak gimana sih cara dia untuk gudul basor gitu kan. Kalau misalnya laki-laki ibaratnya wajibnya adalah untuk menentukan pandangan gitu. Terus aku juga coba tanyain terkait dengan gimana sih interaksi dia dengan anak kecil, karena menurutku ini juga jadi gambaran ya, kalau misalnya seseorang itu seperti apa kira-kira akan berinteraksi dengan anak-anaknya kelak gitu. Aku coba tanyain. Terus gimana interaksi dia dengan masyarakat sekitarnya, untuk lihat juga hablum minannas dia. Kemudian juga apa rencana-rencana dakwah dia di masa depan, karena ini kalau aku pribadi ini akan relate denganku, karena aku seneng gitu untuk terlibat di bidang dakwah. Jadi aku pengen dibersamai di bidang ini gitu. Jadi aku pengen tahu rencana dakwahnya dia apa gitu. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa lihat gimana caranya dia bersosialisasi dengan kita. Lihat pernah nggak sih dia itu punya amanah di sebuah organisasi gitu. Dan di sini kita tuh bisa lihat, selain bagaimana dia berinteraksi sosial, kita juga bisa lihat kayak gimana sih dia tuh megang amanah, kayak gimana dia juga menyelesaikan masalah, kayak gimana dia untuk memimpin sebuah tim kayak gitu. Dan itu juga nanti impact sama ya kita sebagai makmumnya dia kayak gitu. Nah, itu terkait dengan sosial dan dakwah. Nah, terus ada lagi yang lebih spesifik teman-teman, terkait dengan keuangan dan juga muamalah juga bisa masuk gitu. Nah, aku coba tanya sih kayak gimana sih dia dalam mengelola penghasilan gitu, karena kan ketika kita udah dapat penghasilan,
kita nanti kita kan akan dimintai pertanggungjawaban ya teman-teman, terkait dengan yang kita dapatkan di dunia ini kita alokasikan kemana gitu. Dan aku pengen tahu gimana caranya dia mengelola penghasilan yang dia terima gitu. Biasanya alokasinya kemana aja, itu juga cukup penting dalam kita menjalani rumah tangga. Terus udah gitu, bagaimana dia akan melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga gitu. Sebenarnya ini cukup sensitif ya teman-teman, cuman kalau menurutku ini perlu juga didiskusikan karena ini kan akan kita jalani ketika kita sudah berumah tangga dengan dia gitu. Makanya ini perlu disampaikan ya, mohon maaf kalau sensitif gitu. Teman-teman tanyain penghasilannya, terus nanti mau dialokasin buat apa aja dan lain sebagainya. Itu juga penting banget gitu teman-teman. Emang sih agak malu di depannya, tapi harus ditanyain gitu. Termasuk dengan misalnya status dia yang misalnya status dia seperti apa gitu. Kan bukan berarti harus bekerja ya teman-teman, tapi ada penghasilan untuk menafkahi kita seperti itu gitu. Jadi perlu didiskusikan seperti itu, perlu didiskusikan meskipun kelihatannya wah cukup sensitif banget nih obrolan atau topik kayak gini gitu. Nah terus lanjut ke habit ya. Kalau habit biasanya aku nanyain habit ini buat tahu sih dia tipikal produktif atau enggak, karena aku pribadi tipikal orang yang mau punya laki-laki yang produktif gitu, karena menurut aku itu sangat mengimbangi gitu. Kalau misalnya dia tidak seproduktif itu akan sulit untuk aku bisa terpengaruh dengan dia gitu, kalau aku pribadi ya gitu. Jadi yang aku tanyain apa sih kegiatan di waktu luang. Nah ini juga biasanya karakter orang juga ketahuan teman-teman. Terus aku juga tanya habitnya dia, biasanya jam berapa dia bangun, dan sholat apa aja yang dilakukan di masjid. Mungkin ini udah mirip juga ya sama yang tadi di bagian agama atau akhlak kayak gitu. Nah terus ada juga terkait sama terkait dengan leadership. Nah, terkait leadership ini menurut aku penting juga ditanyain, karena leadership itu penting banget untuk kita menjalin rumah tangga. Kalau misalnya kita sebagai makmum, kita bakal ngikutin leader yang kayak gimana, itu juga penting kan gitu. Terutama aku jujur aku tipikal orang yang cukup dominan, dan aku sempat beberapa kali memimpin di sebuah organisasi. Jadi kayak ini krusial nih buat aku, karena aku harus ngikutin calon pemimpin aku kelak gitu. Jangan sampai dominasi aku ini justru malah membuat aku tidak mengikuti pemimpin yang sedang memimpin rumah tangga aku kayak gitu. Nah terkait dengan leadership, aku coba tanya seperti apa sih dia gambaran dia ketika memimpin gitu. Pernah memimpin di mana, coba jelasin kayak gimana Anda memimpin, itu juga aku coba tanyain gitu. Terus nah terus aku kan tadi ya aku kan dominan, terus aku coba tanya sebenarnya kayak gimana sih cara Anda untuk memimpin orang yang dalam notabene perempuan yang cukup dominan gitu. Aku coba tanya itu. Terus tanya juga pernah nggak menjadi pemimpin di sebuah organisasi, kalau pernah di mana dan kayak gimana, itu juga minta dijelasin sedetailnya. Gimana caranya dia ngambil keputusan, itu juga cukup penting. Terus gimana caranya kamu menyelesaikan masalah, dan masalah apa yang menurut kamu itu tuh besar dan kamu tuh berhasil untuk nyelesainnya, itu aku minta jelasin. Karena dari sini menurutku aku bisa tergambar gimana caranya dia problem solving ke depannya gitu. Oh gini kan strateginya dia, jadi kegambar kayak gitu. Terus aku nanya juga sih terkait dengan pandangan tentang mengalah gitu. Itu terkait dengan leadership itu. Nah terus ada juga aku ngobrolin tentang kepribadian gitu. Kalau kepribadian ini nanti kan kalau misalnya waktu aku sama-sama nyantumin kepribadiannya tuh pakai MBTI. Kayak MBTI kayak ada INFJ, INTJ dan lain sebagainya gitu ya. Aku tahu misalnya Iwan ini kepribadiannya ini di MBTI, aku juga ini. Nanti tuh aku biasanya nge-explore banyak hal tentang kepribadian dia dan juga kepribadian aku gitu. Itu aku coba explore. Nah terus aku juga coba tanyain karakter atau kepribadian apa sih yang masih susah untuk dirubah, dan gimana caranya kamu untuk merubah itu gitu. Nah menurut aku ini poin yang cukup penting, karena kita jadi sadar dan juga kita punya rasa untuk bisa yang namanya memperbaiki karakter yang buruk itu gitu. Nah terus aku juga coba nanyain terkait dengan rumah tangga. Tadi udah ya rumah tangga. Oke, mungkin lebih ke POV tentang perannya istri gitu. Aku coba tanyain terkait dengan gimana sih pendapat Iwan tersebut tentang pekerjaan rumah. Aku pengen tahu gitu ya, jangan sampai kita juga punya kayak pemikiran kalau laki-laki itu banyaknya patriarki dan lain sebagainya. Kita coba tanyain aja, make sure dari awal gitu. Gimana kalau aku coba tanya gimana kalau misalnya aku nggak masak, misalnya gimana kalau misalnya aku nggak ini dan lain itu, atau hal-hal yang emang teman-teman mau adjust ketika di rumah gitu, coba tanyain gitu. Terus kalau misalnya aku juga tanya tentang gimana kalau misalnya
istrinya masih tetap pengen berkarya kayak gitu. Itu juga perlu ditanyain banget teman-teman. Nah terus jangan lupa tanyain rencana ke depannya terkait dengan berapa jumlah anaknya teman-teman. Terus juga mau tinggal di mana, mau tinggal sendiri atau sama mertua atau sama orang tua, rencana beli rumah kapan, rencana beli kendaraan kapan, dengan cara apa, dengan akad apa gitu ya, perlu ditanyain apa aja sih plan 3, 5, 10 tahun ke depan, dan apakah dari semua plan dan itu sesuai ini ya sama plannya teman-teman, dan apakah dari semua plan ini kita tuh bisa membersamai dia dan dia juga bisa membersamai kita, itu poinnya teman-teman, kan saling gitu ya. Itu terkait dengan rencana ke depan dan masih banyak lagi. Nah terakhir biasanya aku cantumin beberapa studi kasus gitu. Jadi aku cantumin misalnya gimana kalau misalnya istri itu tiba-tiba sakit-sakitan misalnya, apa yang kamu lakuin? Itu kayak studi kasus gitu, aku pengen tahu POV-nya dia. Terus gimana kalau misalnya istri itu masih bekerja terus dinas di luar kota gitu, apa aja syaratnya misalnya. Terus gimana kalau misalnya pendapat dia tentang poligami gitu, itu ditanyain. Terus apa pendapat dia tentang KDRT. Terus tanya juga kalau misalnya gimana kalau misalnya istri nggak bisa punya anak, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi studi kasus yang pengen teman-teman coba tanyain ke dia, coba tanyain aja kayak gitu tuh. Terus aku cobain nanya yang hal yang sensitif juga, apa aja yang membuat jatuh talak, biasanya aku tanyain juga gitu, biar kitanya juga bisa jangan sampai melakukan hal-hal tersebut yang membuat nauzubillah min dzalik suami kita menjatuhkan talak di kemudian hari kayak gitu. Nah itu teman-teman kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain selama ta'aruf. Ini baru dari POV wanita, dan mungkin aku disclaimer juga kalau misalnya ini tuh ibaratnya cuman gambaran kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu, karena jujur masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak aku tuangin di sini. Karena apa, selama proses ta'aruf itu teman-teman percayalah, teman-teman akan punya pertanyaan sendiri selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu, akan semakin berkembang dan tiba-tiba kepikiran gitu ya, misalnya lagi makan tiba-tiba kepikiran, oh ya aku nanya ini ya, dan lain sebagainya. Jadi siapin dulu yang basicnya teman-teman mau tanyain, dan setelah itu nanti ngalir aja sering berjalannya waktu, teman-teman juga pasti punya banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap ikhwan tersebut kayak gitu. Nah itu dia teman-teman, breakdown pertanyaan-pertanyaan yang aku coba ajuin ke calon suamiku ketika proses ta'aruf. Semoga bermanfaat teman-teman, dan lebih dan kurangnya silahkan teman-teman adjust sendiri, dan selamat mencoba untuk proses ta'aruf ya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Dan jangan lupa untuk pantengin terus kontenku, jangan lupa juga untuk di like, komen, dan juga subscribe ya. Kalau gitu aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.